Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ri Azil Ihsani dengan NIM 2302 0101 0209 dari kelas MG 301. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Manajemen Operasional 1 yang terdiri dari dua soal utama, yaitu satu perencanaan agregat dengan tiga pola produksi, dan yang kedua, analisis jalur kritis. Saya akan menjelaskan perhitungan sekaligus alasan pemilihan keputusan yang paling efisien. Pada soal pertama, kita diminta membandingkan tiga pola produksi, yaitu yang pertama pola produksi konstan, yang kedua pola produksi bergelombang, dan yang ketiga pola produksi moderat. Tujuannya adalah menentukan pola produksi yang paling efisien berdasarkan total biaya yang dihasilkan. Permintaan per triwulan adalah triwulan 1 400 unit, triwulan 2 1.100 unit, triwulan 3 1.300 unit, dan triwulan 4 900 unit. Pada pola produksi konstan, perusahaan memproduksi dalam jumlah yang sama setiap periode. Produksi ditetapkan 1.000 unit per triwulan. Total produk selama 1 tahun 1.000 dikali 4, hasilnya 4.000 unit. Sekarang kita lihat selisih antara produksi dan permintaan. Triwulan 1, produksi 1.000, permintaan 400, persediaan 600 unit. Triwulan 2, produksi 1.000 unit, permintaan 1.100 unit, sisa persediaannya 500 unit. Triwulan 3, produksi 1.000 unit, permintaan 1.300, sisa persediaan 200. Triwulan 4, produksi 1.000, permintaan 900, sisa persediaan 300 unit. Total persediaan yang ditanggung 600 tambah 500 tambah 200 tambah 300, hasilnya 1.600 unit. Biaya simpan per unit Rp250. Total biaya simpan 1.600 dikali Rp250, maka hasilnya Rp400.000. Jadi total biaya pola produksi konstan adalah Rp400.000. Kelebihan pola ini adalah stabilitas tenaga kerja, namun kekurangannya adalah biaya persediaan menjadi tinggi karena karena produksi tidak mengikuti fluktuasi permintaan. Yang kedua, pola produksi bergelombang. Pada pola ini, produksi disesuaikan dengan permintaan setiap periode. Produksi per triwulan 1 400, 2 1.100, 3 1.300, 4 900. Karena produksi naik turun, maka ada biaya perubahan tenaga kerja ataupun labor turnover cost. Total perubahan produksi 400 tambah 700 tambah 200, hasilnya 1.300 unit. Biaya perubahan tenaga kerja 13 dikali Rp15.000, maka hasilnya Rp195.000. Tambahan perubahan 400 unit, 4 kali
Rp25.000 hasilnya 100.000. Total biaya Rp195.000 ditambah 100.000 maka hasilnya Rp295.000. Jadi total biaya pola bergelombang adalah Rp295.000. Kelebihan pola ini tidak ada biaya simpan besar, produksi sesuai permintaan, kekurangannya tenaga kerja tidak stabil, resiko moral dan produktivitas turun. Yang terakhir, pola produksi moderat. Pola moderat adalah kombinasi antara konstan dan bergelombang. Produksi triwulan 1 dan 2 sebesar 800 unit, triwulan 3 dan 4 1.200 unit. Triwulan 1 produksi 800, permintaan 400, persediaan 400. Triwulan 2 produksi 800, permintaan 1.100, sisa 100. Triwulan 3 produksi 1.200, permintaan 1.300, sisa 0. Triwulan 4 produksi 1.200, permintaan 900, sisa 300. Total persediaan 400 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 300, hasilnya adalah 800 unit. Biaya simpan 800 dikali Rp250, maka hasilnya Rp200.000. Biaya produksi 800 ke 1.200 naik 400 unit. Biaya labor turnover 4 dikali Rp15.000, maka hasilnya 60.000. Total biaya pola moderat 200.000 ditambah 60.000, maka hasilnya 260.000. Perbandingan total biaya konstan adalah sebesar 400.000, sedangkan bergelombang Rp295.000 dan moderat Rp260.000. Berdasarkan hasil perhitungan, pola produksi yang paling efisien adalah pola moderat karena menghasilkan total biaya paling rendah, yaitu Rp260.000. Menurut saya, pola moderat lebih realistis diterapkan karena tidak terlalu membebani biaya persediaan dan juga tidak terlalu ekstrim dalam perubahan tenaga kerja. Soal 2, critical path method. Pada soal kedua, kita diminta menentukan jalur kritis dan durasi proyek. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalur kritis adalah A, C, D, F, G. Durasi total proyek adalah 29 jam. Mari kita lihat satu persatu. Aktivitas A, IS 0, IF 6, LS 0, slack 0. Karena slack 0, berarti aktivitas ini termasuk jalur kritis. Aktivitas C, ES 6, FV 11, slack 0, masuk jalur kritis. Aktivitas D, ES 11, EF 17, slack 0, masuk jalur kritis. Aktivitas F, ES 17, EF 25, slack 0, masuk jalur kritis. Aktivitas G, ES 25, EF
EF 29, select 0, masuk jalur kritis. Semua aktivitas pada jalur ini memiliki select 0. Artinya jika satu aktivitas saja terlambat, maka seluruh proyek akan ikut terlambat. Sementara aktivitas B memiliki select 4. Artinya masih ada toleransi keterlambatan 4 jam tanpa mengganggu durasi total proyek. Kesimpulannya, dari kedua soal ini dapat saya simpulkan, dalam perencanaan agregat, pemilihan strategi produksi harus mempertimbangkan efisiensi, biaya total, bukan hanya stabilitas produksi. Pola moderat menjadi pilihan terbaik karena mampu menekan biaya simpan dan biaya tenaga kerja sekaligus. Dalam manajemen proyek, identifikasi jalur kritis sangat penting agar manajer fokus pada aktivitas yang benar-benar menentukan durasi sebuah proyek. Menurut saya, inti dari manajemen operasional adalah bagaimana membuat keputusan yang paling rasional berdasarkan data dan perhitungan, bukan hanya asumsi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.